permasalahan sekitar NIPD, perangkat desa yang diberhentikan non-prosedural, penghasilan tetap, dan keluhan-keluhan lain yang akan disampaikan secara langsung kepada beliaunya Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Tetap stay tune di channel Pak Wartos Desa. Salam dari perantauan. Salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebagaimana posisi dari pimpinan kepada kami untuk hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Satuan Koperasi ya Pak ya, Satuan Koperasi Perangkat Desa Indonesia yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Joko. Kalau dengan Pak Joko kita sudah lama ya Pak ya, sudah lama saling mengenal, dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini juga kita sudah lama saling kenal. Mungkin ada yang beberapa kali sudah pernah bertatap muka. Hari ini kami diperintahkan oleh Pak pimpinan, saya dan Pak Adi Dito untuk bersama Bapak Ibu. Kalau kami melihat surat yang dikirimkan kepada kami adalah dalam rangka audiensi. Mohon izin Bapak Dirjen dan Pak Direktur, dan hari ini tidak bisa hadir bersama-sama kami di sini karena beliau akan bertemu dengan Bapak Menteri pada siang hari ini. Mungkin untuk mendapatkan kira-kira apa yang akan kita diskusikan pada hari ini, saya minta kepada Pak Joko selaku Ketua Rombongan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Pada siang hari ini saya bersama Mas Adi Dito dari bagian perundang-undangan yang ada di Dirjen Bina Pemdes. Saya sendiri adalah Menteri Hak Abunan. Kalau dulu pernah menangani atau memfasilitasi mengenai perangkat desa, saat ini kami ditugaskan untuk menangani lembaga kemasyarakatan di desa. Mungkin itu Pak Joko, silakan Pak Joko. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Ristek, yang kami Anin itu dan rekan-rekan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Izinkan dan perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita selalu mengajarkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang atau sore hari ini saya bisa dengan rombongan bisa silaturahim ke Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dirjen. Ibu, mohon izin memperkenalkan diri walaupun tadi sudah disebutkan juga Pak Dirjen itu karena beliau orang pertama yang menjadi kasubdit perangkat desa itu ya. Kepala seksi perangkat desa waktu itu ada Bu Yayu dan Bu Yanti. Kalau Bu Yanti sudah pernah dikasih. Beliau adalah pertama kali yang membidangi perangkat desa awal 2017 ya Bu ya. Ya, sebelum diganti Ketut, kemudian Pak Satria dan sekarang Mbak Desi. Kemudian saya bawa teman-teman dari 7 provinsi. Ada dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar. Kemudian ada dari Kalimantan Timur, ada dari Jambi, ada dari Riau, kemudian dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Paling banyak DIY masih ada itu Ibu yang kami bawa rombongan dari Koperasi Konsumen Perangkat Desa. Terima kasih sekali pada Bu Ristek untuk kami bisa beraudiensi sekaligus menyampaikan keinginan dan harapan kami yang ada di Koperasi Perangkat Desa umum yang ada di perangkat desa, karena yang kami sampaikan tidak hanya di masalah koperasi tetapi juga masalah umum yang sering dan
ini di perangkat desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atau kami harus masuk pada Pak Dirjen melalui Polisi tentang Koperasi Perangkat Desa. Jadi itu berdasarkan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI, kami sepakat untuk membentuk Koperasi Konsumen Perangkat Desa. Karena kami sangat menyadari bahwa saat ini teman-teman perangkat desa ketika pernah tugas itu tidak mendapatkan jaminan dari negara kecuali mereka ikut BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami ini sebetulnya maaf Ibu, saya pakai baju yang sama dengan Ibu ya. Saya bukan ASN, ini memang sengaja tak suruh pakai semua loh. Ya itu besok di semua jajaran pemerintahan besar di Republik Indonesia hari Senin menggunakan seragam yang sama dengan itu. Hanya yang membedakan status ya, kata Pak Mendagri statusnya belum jelas apakah laki-laki atau perempuan begitu. Ibu, yang kami sampaikan yang pertama tentunya tentang koperasi. Jadi kegelisahan kami manakala teman-teman perangkat desa yang ketika formal tugas, kebetulan saya masih agak lama, sekitar 6 tahun lagi Bu. Ketika formal tugas dia tidak mendapatkan apapun dari negara selama dia mengabdi. Padahal pengabdian teman-teman perangkat desa itu hampir sama dengan pengabdiannya ASN, hanya yang membedakan ada ruang lingkup kerjanya. Kalau itu secara nasional kami, tetapi dari lahir sampai mati orang kita layani. Bahkan jam 3, jam 4 malam atau dini hari perangkat desa itu selalu standby. Ada orang terlahir, ada orang meninggal, ada orang laki-laki tetap kita dilibatkan. Tetapi untuk jaminan hari tuanya dia tidak diperhatikan. Maka kemudian kami berinisiasi untuk membentuk koperasi yang sifatnya digital. Jadi setiap anggota bisa melihat keuangan yang ada di koperasi. Setiap karena kita koperasinya adalah koperasi digital. Jadi daftarnya juga pakai digital, kemudian semua pembayaran juga melalui aplikasi. Nah, kami sedang menggalang kekuatan untuk membuat agar koperasi ini menjadi satu-satunya koperasi untuk teman-teman perangkat desa. Ibu, kalau satu perangkat desa 1 bulan perselimpan atau simpanan pokok, simpanan wajib 10.000 saja dalam waktu 1 tahun itu sudah luar biasa, miliaran. Karena sehari itu kalau 10.000 berarti 1 juta sudah berapa itu? 1 miliar. Begitu, 1 miliar kalau 12 bulan ya berarti sudah 12 bulan. Dan itu yang akan kita gunakan untuk S1-nya teman-teman perangkat desa. Jadi ketika purna tugas, beliau mendapatkan insentif uang pensiun dari koperasi perangkat desa. Kemudian tugasnya teman-temannya cukup mudah, cukup iuran 10.000 per bulan, kemudian menggunakan aplikasi yang ada di koperasi itu, baik mau bayar listrik, bayar telepon, bayar pulsa, bayar PDAM dan lain-lain bisa menggunakan itu. Dengan demikian nanti akan terkumpul uang yang akan kita kelola, kemudian nanti SKU-nya atau sisa hasil usahanya kita berikan kepada teman-teman perangkat desa yang pernah tugas. Namun demikian Ibu, kami, saya yang kebetulan dituakan di koperasi ini, jujur masih terkendala baik kebersamaannya, membangun bersamaannya maupun regulasinya. Nah, pada kesempatan ini Ibu, kami mohon dibantu difasilitasi jika memungkinkan agar kami ini nanti secara periodik begitu setelah mereka menandatangani surat keikhlasan untuk dipotong 10.000 ke koperasi. Nah, yang kita inginkan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Bina Pembangunan Desa, karena
Nah ini teman-teman kalau nanti ya halo terhadap tanah kas desa, biar nanti penjenengan tanya langsung ke beliau. Mbak Nina tidak bisa tanya tentang tanah kas desa, kan udah ada di video. Tidak ada Pak. Ya. Jadi beliau alhamdulillah kerso mendampingi kita nanti ke audiensi, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kemaslahatan teman-teman perangkat desa. Saya lanjut Ibu Pak bahwa kami berkeinginan atau mau berkenan difasilitasi jika memungkinkan di kajian berikutnya agar kami bisa dibantu untuk iuran atau simpanan wajib atau pokok bagi teman-teman perangkat desa untuk setiap bulannya dilakukan kalau suruh bayar sendiri itu kan kadang kesulitan itu. Maka kalau bisa dilakukan secara kolektif, begitu ada arahan dari Pak Dirjen, maka kami akan menanya. Kemudian dan ini murni untuk kepentingan teman-teman perangkat desa. Jadi bukan untuk kepentingan pengurus secara pribadi tidak, tapi kami ingin agar teman-teman perangkat desa ini sejahtera di dalam pekerjaan. Yang kemudian yang kedua itu nanti dari disampaikan ke Pak Tim bahwa kami bermohon kepada Pak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa agar berkenan untuk menjadi Dewan Pengawas Koperasi Konsumen Perangkat Desa, sehingga kami di dalam bekerja bisa lebih aktif, bisa lebih baik, dengan harapan di endingnya adalah memberikan kesejahteraan yang lebih bagi teman-teman perangkat desa. Kemudian yang selanjutnya Ibu dan Bapak dari Kementerian Dalam dan Pemerintahan Desa, selain tentang koperasi yang tadi sudah saya sampaikan, yang utamanya di koperasi ini mohon support, dukungan dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri agar koperasi konsumen perangkat desa atau koperasi perangkat desa ini bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan nomor induk aparatur pemerintah desa. Mohon maaf, ini mungkin tidak di titik sebabnya itu, tetapi mohon juga nanti yang disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa kami pemerintah desa itu diakui dan dihormati dalam sebuah sistem kenegaraan Republik Indonesia atau dalam NKRI. Kemudian bentuk pengakuan itu dijabarkan kalau tidak salah di pasal 21 yang mengatur tentang atribut dan pakaian dinas kepala desa dan perangkat desa. Bapak dan Ibu sekalian, kami selama ini, bahkan saya sudah 25 tahun bekerja di desa, saya ya tahunya pakaian saya ini pakaian peci yang selama sama digunakan oleh penjajah. Namun demikian, setelah kita mencoba untuk belajar, untuk memahami, untuk mengetahui apa sih pemerintahan desa dan bagaimana dalam hubungannya dengan pemerintahan desa, kemudian kami meminta agar salah satu bentuk pengakuan yang kami terima adalah dengan nomor bentuk aparatur pemerintah desa secara menyeluruh. Beberapa kabupaten itu sudah memperlakukan dengan MIPD. Namun demikian MIPD yang di kabupaten itu, salah satu kabupaten itu tidak mencerminkan semua jumlah perangkat desa yang ada di Indonesia. Dan kita sangat berharap agar MIPD juga nantinya menjadi acuan dari Kementerian Dalam Negeri dalam Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk melakukan penganggaran terhadap gaji atau siltap kepala desa dan perangkat desa yang selama ini kepala desa dan perangkat desa itu 0 tahun sampai masa saya 25 tahun itu gajinya sama. Yang pandai, yang bodoh
yang rajin, yang terset, gajinya sama. Tidak ada reward untuk mereka yang berprestasi di desa. Nah, maka dengan mimpi ini kita berharap selain bentuk pengangguran, kami juga menginginkan agar adanya nanti dalam sistem penggajian ini juga sesuai dengan kaidah pemberian gaji bagi aparatur berjalan negara. Kemudian karena beliau Pak Sugeng juga berkenan tahu Pak Sugeng berkaitan dengan angkas desa di Jawa Tengah kemarin kita sempat ada kebingungan karena ada sebagian kabupaten yang memberlakukan ditarik semua dikelola desa kemudian dibagi kepada taman desa. Artinya keuangan masuk secara real masuk ke APBDes dalam bentuk nominal atau dalam bentuk finansial. Tetapi ada banyak kabupaten yang hanya menuliskan dalam bentuk tulisan dalam APBDes, tapi tidak masuk ke rekening pemerintah desa. Nah, oleh karena itu Pak Sugeng di kesempatan ini juga kami mohon berkenan untuk diberikan wawasan masukan terkait dengan pengelolaan desa yang seperti kami ketahui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu adalah bagian dari merupakan bagian dari aset desa atau kekayaan desa atau kekayaan negara. Demikian para tulisnya yang saya sampaikan, tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman telah mendapatkan arahan dari desa maupun yang lainnya akan terjadi diskusi terkait dengan persoalan yang tadi saya mengatakan. Oh ya, sebelum saya motor yang terakhir, titipan dari teman-teman berkaitan dengan maraknya pemberhentian, dan kalau kita menagih ketum itu tidak pernah dilaksanakan oleh kepala desa. Jadi kita sangat lemah sekali karena keputusan pengadilan tata usaha negara itu tidak bersifat mengeksekusi, hanya memerintahkan kepala desa untuk mengangkat kembali. Nah, ini yang sering terjadi adalah ketika kepala desa kalah betul, kemudian dia tetap tidak mau mengangkat kembali. Sedangkan kalau kita menempuh jalur pidana ya, pengadilan negeri sangatlah membutuhkan biaya dan waktu yang sangat luar biasa. Mohon catatan penting ini nanti disampaikan untuk Kementerian Dalam Negeri, walaupun kami sangat tahu persis bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak hanya memerintahkan bupati untuk bersuara kepala desa, namun demikian pemberhentiannya juga malah masih tetap terjadi. Mudah-mudahan ke depan ada upaya yang lebih komprehensif, yang lebih baik dan lebih memanusiakan teman-teman. Nah, kalau memang kami salah, kami siap ditegur bahkan sampai dipecat. Itu memang bagian konsekuensi dari saya dan teman-teman di desa. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri bila didongker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, mungkin Pak Dr. ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Dr. Bapak dan Ibu dari Ini ada yang dari delapan kopi. Baik, terima kasih dari yang benar-benar kami juga satu Dito dan teman-teman dari Dirjen Perdes bersama-sama kami mengucapkan selamat datang di Kementerian Dalam Negeri, khususnya di bidang pemerintah desa. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf Pak Dirjen dan Pak Yasmin yang terjadi pada kesempatan hari ini. Terus terang, kalau masalah komunikasi dengan Pak Santoso hampir tiap hari, tiap minggu kami kalau WA. Kemarin beliau mau datang, alhamdulillah kami pas masih kantor. Kalau
3 minggu lalu pas saya di Magelang sudah mohon Pak, sebenarnya saya sakit Pak. Jadi ya Pak, kebetulan selamat datang di Kementerian Negeri dan ya sambil menikmati Pak ala-alanya seperti itu. Dan perkenalkan saya Jurnal Gunawan ya sebagai Kasubdit Administrasi Pengelolaan Aset Desa. Sebenarnya terkait dengan bekas desa Pak, banyak makanya di tahun 2001 awal kami dari Dijen Bidang PPS sudah terjadi yang membuat program kegiatan karena rasa keberhasilan kami Pak. Nah yang terjadi permasalahan beberapa desa yang ada di daerah pada usul tempat kami pemerintahan terkena masalah kasus yang berkaitan KPK. Tanya selalu mengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan aset. Makanya di tahun 2021 awal kami minta bantuan kepada seluruh bupati wali kota, mari sama-sama menertibkan aset-aset yang menjadi milik desa. Dan ini juga sesuai dengan amanat undang-undang khususnya pasal 116 yang menyatakan bahwa 2 tahun setelah undang-undang 8 disahkan, pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset desa. Dan ternyata kami masuk di Bidang PPS tahun 2018. Sebelumnya saya di Biro Keuangan dan Aset di pusat mengelola aset juga. Masa prihatin ternyata kami di pusat tidak memiliki data terkait dengan aset desa yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Karena penasaran saya, akhirnya saya turun ke provinsi Pak, yang ke seluruh provinsi sampling. Ternyata di provinsi sama saja. Penasaran kita turun ke kabupaten, alhamdulillah tidak ada juga. Saling penasarannya saya desa Pak. Dari sekian desa yang saya ini ternyata sama, tidak punya data aset Pak. Apalagi terlebih ada ini begitu bergantian bahwa kepala desa semua perangkatnya juga diganti, termasuk dokumennya hilang semua. Nah, dari pelaksanaan pendataan kami itu hanya kami juga Dirjen mengajukan beberapa ini dalam rangka penertiban apa jadi Dirjen. Mudah-mudahan nanti setelah selesai di Dirjen sudah berdes mungkin bersifat lagi aset desa bisa sudah berkeadaan baik. Dan alhamdulillah sampai akhir bulan Mei kemarin sudah terkumpul laporan aset desa dari 3.800 desa seluruh Indonesia. Nanti masih baru sekitar 4% dari 74.962 desa. Memang semua desa tidak memiliki aset, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur sangat luar biasa. Bahkan di Jawa Timur itu sampai ada pejabat yang masuk ke pesantren gara-gara kalah masuk ini. Kalau kita cermati, larinya dari sana. Dan mudah-mudahan kepada ibu yang hadir pada kesempatan ini, paling kita sama-sama terbuka hasilnya. Jangan sampai nanti kita tidak punya tugas, tahu-tahu ada catatan yang kurang baik bagi kita. Itu yang harus kita jaga. Nah, kaitannya dengan tadi Pak sampaikan bahwa bagaimana kaitannya dengan pengelolaan tanah desa ini. Ada kabupaten yang juga berani membuat pergub berkaitan dengan tanah desa. Bagaimana cara pengaturannya sudah ada di pergubnya. Namun masih banyak sekali kabupaten yang kami amati belum membuat pergubnya. Dan
kami di Kementerian Dalam Negeri Kementerian Bidang PNS akan bekerja sama dengan teman-teman di BPKP kepada Ibu. Jadi nanti kalau ada teman-teman BPKP, ada teman-teman kepada Ibu, tentunya datanya akan nah dari 3.800 desa ini total asetnya yang sudah terkumpul sekitar 59 triliun. Dari sekian kelihatannya nanti kalau sudah terkumpul semua akan lebih besar aset ini daripada aset negara, Pak. Karena asetnya negara ini sekitar 3.000 triliun atau berapa. Saya yakin nanti akan lebih besar punya desa. Jadi terkait dengan kebijakan tanah-tanah desa, Pak, pertama yang kami mintakan kepada Ibu dan sebagai satu teman-teman adalah masalah sertifikat. Ini kemarin setelah kami kita dipadam diajak rapat dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan beberapa pemerintah daerah, Kementerian Lembaga Kesehatan dan Dinas, karena banyak bantuan dari pemerintah pusat yang akan diberikan ke daerah dipersyaratkan bahwa akan diberikan bantuan sepanjang tanah yang dibawa dalam tanah sepeda. Tolong hati-hati. Kami terkadang sangat menekan keras kalau tanah desanya dijanjikan atas sama Pemda, karena Pemda akan mendapatkan bantuan dari Dinas Pembangunan Kesehatan. Ini di beberapa kabupaten sudah sempat terjadi, Pak. Tanah desanya dijanjikan atas sama Pemda. Kita saya sampaikan bahwa panjang undang-undang 6 itu belum direvisi, belum ada sudah tidak memberikan jawaban yang tegas dan jelas bahwa sesuai amanat undang-undang bahwa tanah desa bisa diberikan atas semua pemerintah desa atau yang itu. Nah, terkait dengan masalah tanah desa yang sudah digunakan oleh Pemda, karena kita pernah berkenalan belum bisa memberikan sanksi tanah pada desa. Namun ada kabupaten Pak sudah mengambil kebijakan bahwa terhadap tanah desa yang digunakan pada Pemda, pihak Pemda memberikan sewa kepada desa. Tentunya nilai sewa juga disesuaikan dengan kemampuan pengajar kabupaten. Kalau salah hampir 1,6 miliar per tahun. Dengan besar kecilnya ada yang diterima desa, tergantung banyak sedikitnya anak desa yang sudah bekerja, baik itu untuk SD, puskesmas atau kantor-kantor pemerintah yang lain. Jadi terus terang saja Bapak dan Ibu terkait dengan aset desa ini, kalau saya pribadi diminta untuk memberikan materi ataupun baik itu di desa, di kelompok pengajian atau pengajian desa, dan kami prinsipnya siap malam sepanjang kami berada di desa siap, karena memang harus masif ini untuk aset desa ini. Yang kalau barang beli negara dulu hampir 6 tahun baru kami punya materi desa. Tidak ada kemauan masuk, tidak ada kemauan selesai, itu baru selesai, Pak. Dan alhamdulillah sejak beliau masuk karena dibantu dari BPKP, kami WTP tidak saat itu sampai alhamdulillah sampai sekarang. Dan Bapak dan Ibu juga tolong ada kami gunakan terkait dengan proses tentang longgar. Kemudian siapa saja sudah ada 2 penilaian. Satu desa Prodo itu Pak. Prodo itu kemarin itu untuk perluasan Candi Borobudur, Pak. Desa Prodo itu dipakai untuk Kapolda Candi Borobudur, kemudian punya desa. Itu sudah diganti
Cuma karena gathering-nya itu di luar kecamatan, jadi minta diskriminasi Pak Menteri yang kemarin kita untuk materi. Mungkin itu dulu Pak, nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, nanti saya sudah caranya menambah, menurut saya dulu, seluruh pokok penting. Terima kasih Pak Sugeng. Mungkin sebagaimana kita semua sesuai dengan isinya ya Pak Sugeng ya. Pak Sugeng sudah menjelaskan sesuai dengan keuangan dan aset di desa yang memang tadi ada disampaikan dari bapak-bapak ini ada permasalahan terkait dengan aset dan tanah khas desa. Nah hari ini Pak Joko saya jadi ingat nih, kita sebelumnya sering bertemu seperti ini ya Pak Joko ya. Tapi saya udah lama nggak ketemu perangkat nih Pak Joko, jadi agak-agak belum. Ya. Karena saya saat ini sekitar 3 tahun lebih ya, itu lebih pada menangani mengenai lembaga kemasyarakatan di desa yang mungkin sering sekali tidak diperhatikan Pak. Ya, lembaga kemasyarakatan di desa itu kan ada FPLW, PKK, LPM, Karang Taruna, Posyandu. Nah, ini malah sering sekali kurang diperhatikan. Jadi kalau waktu saya di perangkat desa itu Pak, ini sering sekali yang seperti ini, aspirasi dari kepala desa, dari perangkat desa, dari BPD gitu ya Pak ya. Tapi setelah saya menangani lembaga kemasyarakatan di desa, saya melihat ternyata ini di desa ini masih ada lembaga lain gitu Pak. Karena Undang-Undang Nomor 4 itu menyatakan kelembagaan di desa itu ada pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa. Jadi ternyata masih ada Pak lembaga di desa yang perlu kita perhatikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan ada amanatnya keberadaan LKD, lembaga kemasyarakatan desa itu diatur dengan peraturan desa. Dengan peraturan desa, kemudian di tingkat kabupaten kota mungkin dengan peraturan bupati. Tetapi ini juga dorongan terhadap ini sangat kecil Bapak Ibu. Ya, ini yang kalau saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau terhadap kepala desa, kemudian terhadap perangkat desa, BPD ini banyak sekali ini ya Pak ya. DPR, kemudian datang ke kita, berkoordinasi, berkonsultasi, dan lain-lain. Tapi jarang sekali Pak mengenai LKD. Moga-moga melalui Pak Joko nih, kebetulan teman-teman perangkat desa juga hadir di sini, ini LKD yang ada di desa kita ini, perlu diperhatikan Pak, karena sebenarnya ini mitra dari pemerintah desa, mitra kepala desa. Pak Sugeng dan juga Pak Nito, tadi Pak Joko sebagai Ketua Rombongan dari Persatuan Koperasi Konsumen ya Pak Joko ya, Koperasi Konsumen Perangkat Indonesia Desa. Saya baru mendengar, terus terang saya baru mendengar Bapak Ibu terkait dengan ini, tapi saya pikir Bapak Ibu yang terkait dalam hal ini pasti sudah memikirkan dasar hukumnya dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Saya pikir ini memang satu undangan yang bagus terkait dengan ini. Artinya tadi kalau saya mendengarkan dari Pak Joko, ini timbul atau cikal bakalnya adalah karena kegalauan dalam tanda kutip bahwa perangkat desa ini tidak ada gunanya itu loh Pak Sugeng ini sebagai perangkat desa ketika habis masa tugasnya itu tidak ada tunjangan laki tunjangan tunggal. Ini berkali-kali ya Pak Joko ya kita sering membahas ini. Tapi kemudian alhamdulillah Pak, saya kalau melihat kesejahteraan pemerintah desa, baik kepala desa dan perangkat desa, setiap saat ini sebenarnya semakin baik. Ini terbukti dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan ya Pak ya. Yang terakhir kalau nggak salah dengan PP 11. Walaupun Bapak Ibu ternyata secara kenyataan, dan saya sedikit kaget, ini masih ada di beberapa daerah yang perangkat desanya masih mendapatkan siltap 600.000. Itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika saya lihat, saya tidak melihat APBD-nya Bapak Ibu, tapi saya hanya berdiskusi dengan beliau-beliaunya. Ternyata di dalam APBD-nya ini banyak sekali belanja-belanja yang sebenarnya diamanatkan oleh tidak diatur Pak. Misalnya pembayaran honor untuk LKD yang diberikan setiap bulan Bapak, kemudian ada majelis taklim, guru ngaji dan lain-lain, itu ternyata di dalam APBD-nya dibayarkan setiap bulan layaknya seperti siltap.
Nah itu yang saya temukan di lapangan Bapak Ibu. Tapi saya bukan masuk ke ranah itu Bapak Ibu ya, karena itu bukan fungsinya saya. Nah kemudian juga terkait dengan nomor induk perangkat desa, karena tadi saya mencoba koordinasi dengan teman-teman yang menangani tentang perangkat desa, tapi beliau-beliau ini sepertinya masih ada rapat di pusat Bapak Ibu. Mohon maaf kalau hari ini tidak bisa hadir dari teman-teman. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Joko bahwa nomor induk perangkat desa ini sebenarnya sangat berguna untuk memudahkan pendataan. Artinya kami memang kadang-kala ketika dinyatakan mana data-data perangkat desa seluruh Indonesia dari segi pendidikan, dari segi jenis kelamin, kami memang masih belum bisa memberikan secara valid karena kesulitan mengumpulkan data-data itu. Nah mungkin salah satu tujuannya mungkin nomor induk perangkat desa ini adalah hal ini ya Bapak Ibu ya. Walaupun saya tahu ada juga di antara kita menganggap ketika kami sudah punya nomor induk perangkat desa ini punya kekuatan dalam tanda kutip. Artinya tidak semudah itu untuk diberhentikan. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini nanti akan sampaikan teman-teman yang mengenai fasilitasi perangkat desa Bapak Ibu. Terkait operasi yang tadi dikatakan oleh Pak Joko, ini jadi gini Pak Sugeng, karena kami kebetulan Pak Sugeng datanya lebih. Jadi bapak-bapak ini menginginkan ada arahan dari Dirjen kita terhadap operasi ini, dukungan iuran gitu ya Pak Joko ya, dukungan regulasi ya. Bapak Ibu, kalau saya tidak mungkin mengatakan itu tidak mungkin, karena yang saya tahu kalau pemerintah desa bergerak yang tidak mungkin jadi mungkin, gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi ini di ruangan ini aja Bapak Ibu ya. Soalnya sekarang sering viral Pak, jadi saya takut ngomong nih Pak. Ya, ini hanya diskusi di antara kita. Saya tidak, karena dulu ketika dengan Pak Joko bertemu, saya juga suka mengatakan kepada Pak Joko kalau ada aspirasi kayaknya nggak mungkin ya Pak Joko di undang-undangnya seperti ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya hanya ingin memberikan gambaran ini Pak. Setiap kami di kementerian ini itu diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Artinya kami tidak, nanti akan ditambahin Pak Anindito, beliau dari undang-undangan kami. Artinya ketika kami mengeluarkan regulasi yang kami keluarkan adalah sesuai dengan yang ada di tugas dan fungsi kami. Tugas dan fungsi kami adalah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kebijakan-kebijakan tentang pemerintahan desa. Saya tahu koperasi ini kan sebenarnya bukan pemerintahan desa ya Pak ya, bukan ya Bapak Ibu ya. Ini kan sama seperti PPDI, APDC, dan lain-lain yang merupakan organisasi atau asosiasi yang pendiriannya juga bukan izin dari Dirjen Bina Pemdes, tetapi ada direktorat jenderal lain yang mengeluarkan izinnya, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi artinya saya katakan lagi, kadang-kadang kami sebagai pelaksana teknis mengatakan ini nggak mungkin gitu. Tapi kadang-kala menjadi mungkin dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan ini akan tetap kami laporkan kepada pimpinan kami terkait apa aspirasi dari Bapak Ibu. Tetapi mungkin yang dari awal ini mungkin saya mengatakan demikian Bapak Ibu. Tuksi kami itu adalah dalam rangka melakukan pembinaan fasilitasi kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tadi saya mengatakan yang mana yang dimaksud dengan pemerintahan desa, bahwa ada pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, perangkat desa, PPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Yang saya tahu koperasi ini didirikan adalah dalam rangka semacam forum komunikasi di antara para perangkat desa. Tadi saya mendengar penjelasan Pak Joko ini sangat luar biasa. Ini kalkulator saya langsung berputar nih tadi Pak. Satu desa ini minimal 12 ya Pak ya, 12 perangkat desa kali 74.000 desa kali 10.000 per bulan. Ini memang luar biasa ini perputaran uangnya nanti Bapak Ibu ya. Yang kalau digunakan untuk kesejahteraan perangkat desa, saya pikir ini satu ide yang sangat baik, ide yang sangat bagus. Hanya saja mungkin ini memang perlu dipikirkan legalitasnya supaya semuanya semuanya tetap aman ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau dalam ini adalah lembaga keuangan artinya nantinya ya Pak ya, lembaga keuangan karena memang mengumpulkan uang dalam hal ini dari perangkat desa. Tapi secara aturannya saya kurang paham nih Pak. Secara aturannya saya kurang paham. Terkait tadi ada permintaan bahwa Bapak Dirjen Bina Pemdes bisa sebagai Dewan Pembina di koperasi ini. Mungkin nanti Mas Anindito bisa membantu menjelaskan ini apakah seperti apa nanti
Mungkin Mas Adi itu bisa menjelaskan lebih lanjut. Bapak Ibu, mungkin sementara ini awal kita untuk berdiskusi, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan diskusi, mungkin Mas Adi itu nanti bisa memberikan gambaran dari segi kebijakan dan peraturan perundang-undangannya. Mungkin demikian, Bapak Ibu. Silakan Mas Adi itu. Baik, terima kasih Ibu Lisbeth. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau kami dari perundang-undangan, kami akan selalu sifatnya adalah normatif, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa menyatakan bahwa ini bagus, ini inovasi, ini kurang, ini jelek atau apa. Kenapa? Mohon maaf karena kami bergeraknya di bidang regulasi dan kami harus juga menjaga stabilitas kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa secara nasional. Kenapa? Karena di sini banyak kamera yang sudah merekam, ya kan? Nah, bisa diviralkan sewaktu-waktu dalam kondisi apapun. Itu yang harus kami jaga. Yang pertama terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Kontingen ataupun rombongan Pak Joko. Saya bilang ini inovasi yang bagus karena akan ada suatu koperasi yang basisnya adalah digital. Memang seiring dengan perkembangan zaman, hal-hal yang sifatnya manual lambat laun itu akan ditinggalkan dan kita mulai bergerak kepada era digital. Artinya proses aktivitas di koperasi ini tidak harus dilakukan dengan menghadirkan orang, dengan melakukan aktivitas keuangan secara manual, tapi sudah bisa secara cashless. Mungkin by aplikasi, by m-banking dan sebagainya. Saya apresiasi untuk hal itu. Kemudian untuk mendapatkan insentif saat purna nominalnya 10.000 per bulan. Saya kira pulsa Bapak Ibu pun lebih dari 10.000 minimal untuk mengaktifkan paket. Jadi itu hal yang ringan lah. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan kondisi tadi siltap yang dari awal jadi perangkat sampai sudah hampir 2 periode tetap tidak naik-naik. Sebenarnya bisa naik tidak? Ya bisa naik. Tapi Bapak Ibu kan juga tahu bahwa yang menentukan besaran siltap itu kan bukan dari kami, tetapi dari pemerintah daerah. Disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada di desa. Ya. Bapak tahun ini 2.000 misalnya, tahun depan jadi 2.500. Sepanjang kondisi keuangan di desa itu memungkinkan dan diatur oleh Pergub, ya boleh. Atau mungkin boleh nggak Pak? Ternyata siltapnya cuma 600.000, tapi ternyata tunjangannya jadi 1,2 misalnya. Ya bisa. Sumbernya dari mana? Desa mempunyai 7 sumber keuangan yang ada di desa. Silahkan menggali hal yang lain. Nah, saat ini yang terjadi secara nasional yang masih menjadi tren kan dana-dana transfer, Pak. Baik yang dari APBN, baik dari APBD. Pertanyaannya adalah bagaimana yang sumbernya dari PHDS. Tapi saya tidak akan mendalam terkait hal tersebut karena memang ada unsur ataupun direktorat di kami yang memang membidangi keuangan desa. Kalau saya hanya regulasinya saja. Ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana hal ini tentang koperasi ini mungkin bisa disampaikan ke Pak Dirjen, mungkin bisa tadi minta tolong dibantu untuk mungkin dinasionalkan, semua bisa tahu. Terus kemudian Pak Dirjen menjadi dewan pengawas dan sebagainya. Yang pertama, kita tidak bisa ketika hanya dengan diskusi seperti ini, Pak. Ya, jadi ini tidak ada bedanya seperti kita diskusi sambil makan siang. Ya kan? Yang bisa bagaimana? Silakan Bapak bersurat, maka kami akan balas suratnya. Itu, dan itulah yang menjadi
pegangan atau payung hukum dari suatu implementasi kebijakan. Tadi disampaikan bahwa yang diatur dalam Undang-Undang 6 itu hanya di pasal 66 kalau tidak salah, hanya terkait dengan jaminan kesehatan. Terus bagaimana misalnya dengan keselamatan kerja? Selama ini mungkin bisa melakukan menjadi member dari BPJS Ketenagakerjaan itu secara personal. Kalau karena kami ini di bidang hukum Pak, dan perundang-undangan ya, sepanjang yang diatur di undang-undang itu demikian, itulah yang harus dijalankan. Terus dimungkinkan tidak, misalnya BPJS Ketenagakerjaan? Sangat mungkin sekali, tapi kami tidak bisa memaksakan. Kami hanya bisa menghimbau silakan ketika mau menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, menjadi member dan sebagainya. Itu sehingga itu yang bisa saya sampaikan Pak terkait dengan masalah koperasi. Kemudian Pak Dirjen kalau berkenan menjadi Dewan Pengawas dari koperasi ini. Kalau berkenan secara personal mungkin berkenan ya Pak ya. Tetapi kan kita harus melihat bagaimana aturan yang ada. Sampai saat ini aturan yang ada adalah misalnya pejabat itu hanya diperbolehkan menjadi Dewan Pengawas dari BUMD. Belum pernah ada aturan yang mengatur tentang bagaimana ketika menjadi koperasi, menjadi Dewan Pengawas koperasi dari sebuah forum komunikasi misalnya. Itu yang harus perlu untuk ditelaah lebih dalam lagi. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya? Informasi yang paling seperti tadi Pak, ketika Bapak bersurat ke kami akan menjawab dengan surat. Di situ pasti kami akan tuangkan. Kalau bisa hal-hal yang mendukung apa saja kami pasti tuangkan. Kalau seandainya tidak bisa hal-hal apa saja yang memberatkan, itu pasti tidak akan kami tuangkan. Ya, nuwun sewu Bapak Ibu Pak. Maaf saya orang Jawa Tengah kebetulan. Dalam Semarang Pak. Magelang ya Pak. Warga yang dalam saking Bayeman Pak. Ke Magelang juga. Dekat. Sekarang dia tinggalnya di Giriloyo, depan Akil. Sama Susana. Giriloyo itu pemakaman Pak. Artinya kakek nenek saya sudah meninggal dan dimakamkan di Magelang, depan Akil. Mungkin jawaban saya nggak begitu melegakan Bapak Ibu, tetapi hal inilah yang harus dipenuhi. Daripada ketika kontur dari sini, pulang dari sini Bapak Ibu hanya menjawab itu loh, kemarin Mas Ani gitu itu ngomong demikian, itu nggak bisa jadi dasar hukum Pak. Tapi ketika Bapak Ibu mendapatkan surat, ya Bapak bersurat resmi dan mendapatkan balasan surat secara resmi juga, itu saya yakin 101% bisa menjadi dasar hukum. Terus kemudian terkait dengan NIPD. NIPD itu masih dalam proses pembahasan Pak. Pembahasannya sampai di mana? Pembahasannya masih dalam lingkup internal Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, khususnya di Direktorat Penataan. Ini belum sampai tahap harmonisasi. Harmonisasi itu apa Mas? Harmonisasi itu apa? Panjang sekali. Ya Pak, saya katakan panjang. Untuk menyusun satu Permendagri atau peraturan setingkat menteri itu minimal waktu yang diperlukan itu 6 bulan Pak. Minimal kalau cepat tidak ada sanggahan, tidak ada bantahan, tidak ada istilahnya ya pengajian kembali, itu minimal 6 bulan. Contoh yang lebih 6 bulan ada nggak Mas? Ada, Pak Sugeng ini. Iya, sudah 3 tahun. Kenapa? Karena konsepnya ketika sampai dengan harmonisasi itu akan melibatkan kementerian lembaga yang lain. Dan saat ini saya menyampaikan bahwa untuk NIPD masih dalam pembahasan internal di Direktorat Jenderal kami. Ada di Direktorat Penataan dan kemudian mungkin pejabat yang membidangi ada Bu Ratna, ada Mas Riki di situ. Kapan harmonisasinya? Kami pun menunggu harmonisasi itu Pak. Kenapa? Kami menunggu kesiapan dari direktorat terkait yang mengusulkan.
disadari atau tidak, begitu direktorat itu mengusulkan rancangan Permendagri NIPD untuk pertama kalinya, Pak, karena saya ikut pembahasan, saya tidak tahu datanya itu keluar dari mana. Tahu-tahu di daerah saya membaca beberapa lembar koran elektronik bahwa ada orang-orang yang menjanjikan kepada para perangkat desa, besok kamu dapat NIPD ya, tapi syaratnya bayar sekian. Iya atau ya? Pasti iya. Padahal draft Permendagri-nya itu belum sampai terpublish keluar. Artinya ketika ini masih di dalam internal, maka ini masih tidak layak untuk disebarluaskan. Kenapa tidak layak? Karena masih banyak aturan atau pasal atau ayat yang masih harus dibahas dengan semua unsur. Unsurnya pada ketika NIPD mungkin dari subdit administrasi desa yang membidangi perangkat desa. Terus kemudian ketika ada NIPD, apakah ada dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa? Terus bagaimana ketika ada NIPD, apakah itu juga nantinya berdampak juga kepada teman-teman yang ada di LAD? Masih banyak faktor, Pak. Hot news yang bisa saya sampaikan adalah itu. Jadi sekali lagi, kalau terkait dengan koperasi, monggo Pak Joko dan tim kirim surat, maka akan terbalas dengan surat dan itu bisa menjadi nanti acuan pelaksanaan program Bapak Ibu sekalian di koperasi konsumen PPDI perangkat desa. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Kalau orang dari perundang-undangan yang bicara begitu ya Pak, pasti. Ya, artinya memang kan kehadiran Bapak Ibu yang dipimpin oleh Pak Joko hari ini di sini kan memang audiensi ya Pak ya. Dari hasil audiensi ini tentunya akan ada langkah-langkah dan tindak lanjut dari Bapak Ibu selanjutnya. Tadi Mas Adi kita sudah mengatakan silahkan berkirim surat, artinya lewat surat itulah akan kita peroleh kepastian apa yang akan kami lakukan dan apa yang harus Bapak lakukan terkait dengan koperasi konsumen perangkat desa ini. Mungkin begitu Pak Joko. Terkait hal-hal lain tadi saya mendengarkan memang ada semacam ini itu kami catat Bapak terkait perangkat desa yang masih diberhentikan, kemudian ketika di PT UN kan ada hal-hal ini memang banyak, kami masih menemukan masih banyak Pak, artinya masih banyak perangkat-perangkat desa ini yang masa tugasnya belum seperti yang kita inginkan, tapi tetap dalam pembinaan kami Bapak Ibu karena kita komitmen dengan apa yang diatur di dalam undang-undang. Demikian Pak Joko, mungkin ada hal-hal lainnya. Sedikit menambahkan itu. Terima kasih penjelasan dari Pak Sugeng, Dispen maupun Andi itu terkait dengan perlindungan. Memang benar itu Pak Andi itu juga Pak Sugeng bahwa saat ini kami sedang melakukan audiensi, memang diharapkan kami bisa memberikan saran masukan terkait dengan koperasi yang sedang kita rintis dan kita bangun. Maka secara otomatis nanti kami akan bersurat setelah mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Nanti kita akan melakukan surat, di samping itu nanti kami akan memberikan proposal anggaran terkait dengan koperasi, baik ADART-nya maupun anggaran dasarnya maupun SK dari masukan dan lain-lainnya yang sudah kami buat untuk kami serahkan ke Pak Dirjen yang selanjutnya. Tentunya arahan masukan dari Bapak Ibu sekalian di Bina Pemerintahan Desa sangat bermanfaat dan secepatnya kami akan tindak lanjuti karena kami betul-betul ingin agar teman-teman perangkat desa dengan era yang sekarang digitalisasi bisa ikut membangun ekonomi dan kesejahteraan bagi teman-teman perangkat desa. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin masih ada tambahan, kami persilakan kalau ada yang memberikan tambahan lagi terkait dengan apa yang tadi kita
Lagi. Iya, betul. Ibu, mohon maaf. Sebetulnya kemarin saya dengan menulis apapun sudah sudah matur terkait dengan jawaban surat yang dari Pak Wali, yaitu terkait dengan perangkat desa sebelum lahir Permendagri 84. Yang sudah disampaikan. Itu sudah kita layankan. Nanti dulu. Berkenan nanti Mas Munajat atau Mas Rofi untuk menyampaikan, silakan. Nanti mohon berkenan untuk ditanggapi. Surat elektronik maupun surat khasnya sudah kita kirim ke Kementerian Dalam Negeri, mungkin dunia ini yang sudah. Terima kasih. Mati ya. Buli, betul buli. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu dan yang mewakili dari Dirjen Pemerintah Desa. Perkenalkan, kami nama Munajat dari Kabupaten Pati beserta teman-teman kami yang kemarin sore berangkat berlima dari Kabupaten Pati untuk menyampaikan aspirasi teman-teman yang ada di Kabupaten Pati, yaitu kami pada sekitar bulan Juli kalau tidak salah 2022 lewat Bapak Sarjoko yang saat itu adalah Sekjen PPDI Pusat berkirim surat terkait dengan status staf perangkat desa yang ada di Kabupaten Pati. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa staf perangkat desa di Kabupaten Pati setelah terbitnya Permendagri 84, yang mana di dalam Permendagri 84 itu tidak mengatur tentang posisi staf perangkat desa masuk dalam bagan SOTK. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa staf perangkat desa yang ada sebelum berlakunya Permendagri 84 itu tidak diatur di dalam Permendagri 84. Yang perlu saya tanyakan bahwa status daripada staf perangkat desa yang ada sebelum berlakunya Permendagri 84 itu statusnya ngambang. Bahkan di Pati sangat ironis bahwa staf perangkat desa ini disebut dengan perangkat desa lainnya, yang mana menurut kami dari perwakilan PPDI Kabupaten Pati bahwa staf perangkat desa ini seolah-olah beliau ini bisa kita katakan bahwa sama seperti tenaga kontrak. Oleh karena itu mohon di dalam surat yang kami kirim itu ditanggapi secara tertulis oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen PND, karena setelah kami komunikasikan dengan Bapak Bupati bersama-sama dengan pengurus PPDI Kabupaten Pati bahwa beliau beranggapan tidak ada petunjuk teknis, maka dari Bapak Bupati Kabupaten Pati minta agar dari pengurus PPDI Kabupaten Pati ini menyampaikan kepada Dirjen Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen PND agar mendapatkan petunjuk, artinya secara tertulis dari Dirjen PND itu menanggapi surat yang akan dikirim, juga nanti ditembuskan pada Pak Bupati sebagai konsideran di dalam membuat perubahan perbu di Kabupaten Pati yang utamanya mengatur tentang staf perangkat desa agar tidak disebut dengan sebutan perangkat desa lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut tentang tanah kas desa atau tanah berpok. Kebetulan di sini ada Mas Supri yang membidangi dalam hal tanah kas desa. Perlu saya sampaikan, ini khususnya di Kabupaten Rembang
Kabupaten Blora juga kelihatannya juga mulai diusik oleh teman-teman LSM. Oleh karena itu lewat forum ini kami berharap, karena di sini ada Pak Sugeng yang membidangi, agar tanah Bengkok ini yang dulunya Bengkok Pak Non saya sebutkan kami di Kabupaten Pati dan sekitarnya itu tanah yang dikelola oleh perangkat desa yang merupakan aset desa itu adalah Bengkok. Oleh karena itu kami berharap bahwa tanah Bengkok ini adalah bagian dari aset desa yang diperuntukkan untuk memberikan penghasilan kepada perangkat desa, sehingga tanah Bengkok ini tidak dimasukkan menjadi tanah kas desa, agar terpisah pelaporannya, tidak dilaporkan setiap tahun masuk dalam APBDes, namun tercatat menjadi bagian dari aset desa. Ya, saya contohkan, banyak aset desa yang diberikan difasilitaskan oleh pemerintah desa untuk kepentingan salah satunya adalah sekolah. Ini adalah merupakan tanah kas desa yang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan. Begitu pula tanah kas desa yang diperuntukkan untuk perangkat desa ini nanti secara terpisah adalah merupakan aset desa yang diperuntukkan untuk diberikan dalam bentuk Bengkok kepada perangkat desa. Ini mohon nanti supaya diatur secara terpisah lewat mungkin peraturan menteri atau apa monggo dari Pak Sugeng ini yang membidangi dan juga Pak Andi Dityo. Ya, ini mohon Pak, karena ini terus terang saja saat ini kami telah diusik oleh beberapa LSM yang mana mereka beranggapan bahwa perangkat desa tidak berhak untuk mengelola tanah kas desa. Kami sepakat kalau tanah kas desa itu yang kita kelola. Yang kita kelola ini adalah aset desa yang dulunya berdasarkan riwayat. Ini adalah Bengkok yang diperuntukkan untuk perangkat desa. Oleh karena itu saya minta dikembalikan lagi bahwa Bengkok ini adalah tanah aset desa yang diperuntukkan untuk perangkat desa, bukan atau dipisahkan dari tanah kas desa. Ya, itu harapan kami. Berikutnya tentang banyaknya pemecatan yang ada di utamanya di Sumatera, bahkan di luar Jawa ini memang secara masif banyak terjadi pemberhentian oleh teman-teman kami perangkat desa. Ini mohon nanti dari Kementerian Dalam Negeri Pak Ani ini nanti saya meyakini bahwa Pak Ani juga akan berusaha untuk melindungi teman-teman perangkat kami lewat regulasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Mohon maka kami minta supaya Menteri Dalam Negeri, karena kalau kita bermain di PT UN, mohon maaf, di dalam PT UN ini tidak ada keputusan yang mengikat untuk melakukan eksekusi. Artinya ketika teman-teman perangkat menggugat lewat peradilan tata usaha negara menang, nyatanya kalau kepala desa menggugat nggak mungkin akan tetapkan kembali, Pak. Nah, oleh karena itu lewat peraturan menteri paling tidak bupati diberikan kewenangan ketika kepala desa dengan putusan PT UN tidak mengangkat kembali, maka bupati dapat mengingatkan 1-3 kali, bahkan ketika sampai 3 kali tidak tindakan, maka bupati dapat memberhentikan kepala desa dengan hormat. Kira-kira bagaimana teman-teman sepakat atau tidak ini? Karena apa? Kalau kita bermain lewat peradilan pidana, nah ini kita kalau main-main di pidana, kita harus juga berpikir masalah biaya. Dan rata-rata ketika teman-teman kami ini tersangkut masalah bermain di masalah pidana, pasti secara otomatis keuangannya juga kalah. Nah ini mohon kami dilindungi, karena kami ini adalah bagian dari penyelenggara pemerintah yang menurut Pak Tito Karnavian kita tidak punya status. Entah status kita ini laki-laki atau perempuan, sampai saat ini kita tidak jelas. Penyelenggara pemerintah ya, namun pengakuan dari pemerintah kepada kami menurut saya. Makanya Pak Joko berkali-kali meminta dengan adanya NIPD. Tujuannya apa? NIPD ini untuk mengetahui secara pasti bahwa perangkat desa ini memang betul-betul sudah diakui oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua,
jumlah warga kami ini ada berapa, itu pasti nanti ketika diatur lewat NIPD, jumlah kita pasti akan dapat diketahui. Implikasinya dari itu salah satunya adalah kita secara kepegawaian, bahwa ketika kita ini adalah salah satu dari aparatur pemerintah, dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa, maka posisi kita kuat. Tidak mudah kepala desa akan memberhentikan. Salah satunya adalah itu. Saya kira yang kami sampaikan itu, dan mohon surat kami tertanggal 14 April 2022, mohon nanti Pak Amin dapat mungkin melihat dari buku arsip yang masuk. Ini saya kira nanti mohon untuk segera dapat dijawab, Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman Pak kami, utamanya ini yang sebelum berlakunya Permendagri 84 tahun 2015, karena di dalam Permendagri 84 itu menurut pencermatan kami ini kelihatannya kok kontraproduktif dengan Permendagri 83 tahun 2015. Jadi saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hunaidi. Ini beberapa hal yang disampaikan Pak Hunaidi, selain mempertanyakan surat juga ada ini apa ya, curhat ya Pak ya. Ya Pak Hunaidi terkait dengan surat, nanti kami coba akan klarifikasi dengan Bu Ratna yang menangani tentang perangkat desa. Saya tadi baru bisik-bisik dengan Pak Joko nih, karena sepertinya permasalahan itu sejak saya di perangkat itu sebenarnya sudah sering ditanyakan dan kami sudah menjawab juga dengan surat Bapak. Terkait dengan kalau untuk ketika Undang-Undang Nomor 6 lahir, kemudian ketika ada Permendagri 84 tentang struktur organisasi pemerintahan desa, di mana dikatakan susunan organisasi pemerintah desa, di mana di sana dikatakan ada ada sekretariat, kemudian ada pelaksana teknis, ada kewilayahan. Itu kan memang maksimalnya 3 ya Pak ya, kalau dusun diserahkan kepada pemerintah desa setempat sesuai dengan kondisi keuangan dan geografis. Tetapi memang ketika menata ini di beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa, kita lihat ini akan ada kelebihan ya Pak ya, yang tidak bisa masuk ke struktur, karena ternyata di Pulau Jawa itu perangkat desanya banyak. Mungkin ini berbeda dengan wilayah timur dan beberapa di Sumatera, malah ini masih ada yang kekosongan gitu. Memang artinya kondisinya di setiap Indonesia tidak bisa dipukul rata. Tapi kami akan koordinasikan ya Pak ya dengan Bu Ratna terkait dengan surat ini. Nah, terkait dengan tanah bungkuk nanti Pak Sugeng akan menjelaskan, walaupun saya tahu sebenarnya permasalahan tanah bungkuk ini sudah diatur lebih lanjut di dalam PP 47, karena ini berkali-kali memang saya ingat ketika ada Undang-Undang Nomor 6, kemudian ada unjuk rasa atau penyampaian aspirasi dari pemerintah desa terkait dengan ini, kemudian di PP 47 ini diatur kembali mengenai tanah bungkuk, tapi nanti Pak Sugeng yang akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, terkait dari tadi pemberhentian perangkat desa dan lain sebagainya, walaupun undang-undang, PP, Permendagri sudah mengatur, tapi dalam kenyataan masih kita temukan hal-hal seperti ini. Ini tetap dalam pembinaan kami Bapak Ibu, tetapi kalau apakah Bupati bisa memberhentikan kepala desa, Undang-undang sudah mengatakan Bapak Ibu, salah satu alasan untuk kepala desa diberhentikan adalah karena tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya semuanya sudah diatur Pak. Bagaimana seorang kepala desa diberhentikan, bagaimana seorang perangkat desa diberhentikan. Katanya di gambar hukum, kenapa hal ini tidak ada? Nah itu kan yang seharusnya perlu dilakukan langkah-langkah. Apakah langkahnya adalah panggil sekdanya, klarifikasikan kenapa tidak ada dan sebagainya. Nah, data itu, jawaban-jawaban itu tertuang di surat yang nanti diturunkan ke sekda, seperti itu. Sama Pak dengan perangkat desa teman-teman yang ada di desa di seluruh Indonesia, baik itu perangkat maupun staf perangkat. Kalau saya lihat ya Permendagri 84 kita bicara susunan organisasi
tata kerja yang ada di desa. Sebelumnya kita tidak bisa melepaskan dari Permendagri sebelumnya 83. Di 83 itu jelas kok ada perangkat, ada staf perangkat. Saya kalau kita berbicara bahwa desa merupakan suatu pemerintahan demokratis yang memperhatikan unsur-unsur politis, saya katakan iya. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang kepala desa dan perangkat itu bukan penugasan, tetapi pemilihan, pengangkatan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kita sama-sama tahu, bahkan mungkin ketika mau besok saya Pak Sugeng mau jadi kades, bilang ke saya, Mas, besok nak aku jadi kades, sampai yang sekdes ya, seperti itu. Sudah ada janji politis sebelumnya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika jadi Pak Sugeng jadi, tetapi perangkatnya kan harus tetap berjalan yang lama. Nah, disitulah terjadi dinamika-dinamika yang ada, yang Bapak Ibu tadi sudah sampaikan. Ya, kalau dikatakan nggak adil, ya nggak adil, Pak. Kenapa nggak adil? Karena jelas aturan perundangan sudah mengatur. Itu. Bahkan tadi Pak Munajir mengatakan bahwa hasil pun diabaikan misalnya. Itu juga jadi yang di Riau juga seperti itu kan, hasil pun diabaikan. Nah, sedangkan di aturan di sini jelas perangkat desa itu diberhentikan misalnya usia genap 50 tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan, berhalangan tetap misalnya Bapak Ibu stroke misalnya. Tapi kan ini enggak, Bapak Ibu masih gagal-gagal semua kan. Nah, ada indikasinya Pak. Oh gitu, baik. Berarti kesimpulan saya adalah siapa yang mendefinisikan berhalangan tetap ini? Itu yang perlu untuk dijelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana dengan rekomendasi camat, Pak, Bu? Karena untuk memberhentikan perangkat desa itu harus dengan rekomendasi camat. Nah, itu yang kami juga butuh informasi. Ya saya juga enggak, saya orang Jawa ya, bukan berarti saya menjelek-jelekan suku saya, tidak. Tapi orang Jawa itu kan terkenal Jawa dan DIY ini ada belangkon Pak. Belangkon belakang ada judulnya, kadang di depan itu kelihatan santun, di belakang Pak Camat tolong dibantu ya. Perangkat desanya selesaikan semua. Saya ganti dengan prinsip saya. Bisa tidak? Bisa. Oh namanya manusia masih suka peluru kan begitu. Ya. Kalau Bapak sambat ya mau disambat sekalian gitu kan. Dan ini saya membuka realita yang ada di Indonesia. Tetapi kan ada hal-hal yang memang secara regulasi ini Bapak Ibu bisa melihat celahnya. Satu hal pokok, Bapak Ibu tidak bisa diberhentikan ketika tidak memenuhi unsur yang ada di sini. Kemudian pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan lebih dulu kepada camat atau sebutan lain. Pertanyaannya adalah konsultasinya seperti apa? Apakah cuma dengan dasar konsultasi? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa obrolan seperti ini menjadi dasar hukum. Saya pastikan gitu. Pasti harus ada lembar konsultasinya. Itu yang bisa untuk kita harus cari tahu bersama, harus cerita. Ya. Intinya satu, Pak, bahwa semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan itu harus ada hitam di atas putihnya. Dan itu bisa mempunyai dampak hukum. Camat memberikan rekomendasi, bukan mengatakan iya atau tidak, tetapi Pak Camat mengatakan sudah sesuai dengan proses. Kami sangat berharap ke depannya di desa juga punya peraturan kepala desa tentang tata tertib perangkat desa Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan berhenti, kadang-kadang dikatakan berhenti karena tidak loyal.
berhenti karena tidak satu visi dan satu misi. Tetapi di mananya kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu terkait ini kami nanti akan tetap ya Bapak ya. Seperti kata Pak Animiter tadi, Ibu silakan kalau ini memang kasusnya terjadi, ini dikirimkan kepada kami. Sebenarnya kami ingin Ibu melaporkannya kepada Pak Bupati, karena Bupati adalah pembinaan di tingkat daerah. Tapi kalau memang Ibu ingin menginginkan kirim ke kami kepada Pak Bupati untuk mengingatkan atau mengklarifikasi kejadian sebenarnya yang ada di desa. Itu yang benar ya. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan kepada teman-teman perangkat desa. Kalau seperti yang kami sampaikan tadi, kalau ada suratnya, ada langkah kami untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Itu ya benar ya. Ya, silakan Pak Nindito mungkin ada. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu ya, saya nggak bisa panggil Bunda karena saya merasa memiliki kalau panggil Bunda. Jadi bapak-bapak juga yang di sini sudah sering senyum, jangan pernah panggil Bunda. Mah itu panggil mah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lagi-lagi karena saya ini kerjaannya di tempat hukum ya Pak. Saya menyampaikan ke Bapak ini berdasarkan aturan hukum. Permendagri 83 2015 di pasal 13 nanti dilihat Bapak Ibu sekalian. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten garing kota. Selambat-lambatnya 1 tahun setelah peraturan ini ditetapkan. Berarti ketika ditetapkan tahun 2015, harusnya tahun 2016 itu sudah ada perda kabupaten kotanya. Ya, ini bisa dilihat. Nah, terkait apa saja nih yang bisa dikategorikan berhalangan tetap, mengundurkan diri, sakit dan sebagainya? Apakah keringan tadi ataukah hanya migrain maka bisa dipecat? Monggo diatur oleh Pak Bupati. Ya, itu saja. Jadi seperti tadi yang disampaikan Bu Lisbeth, ketika mau bersurat ke sini tidak apa-apa, boleh silakan, tetapi tembuskan ke Pak Bupati yang bukan Pak RT. Baik, itu saja saya kira cukup dari saya. Terima kasih, semangat Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini juga diskusinya jadi dinamik. Terima kasih, matur nuwun Bapak Ibu, dan kembalikan ke pimpinan rapat. Ada yang cukup ya? Ya, Pak Joko, bagaimana? Saya pikir kita tadi sepakat di audiensi ketika nanti ada permasalahan-permasalahan atau mungkin tadi terkait dengan lokasi kita itu, silakan bersurat Bapak Ibu. Karena apa yang kita hasilkan di forum audiensi ini tidak menjadi keputusan. Ini hanya forum diskusi yang tidak bisa kita jadikan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Itu ya, Pak Joko. Apa sudah bisa kita tutup, Pak Joko? Sudah? Ya. Oh ya. Ya. Oh ya. Ya. Kalau foto bersama kebetulan saya juga senang foto. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk kunjungannya. Apa yang kita bicarakan di sini akan menjadi laporan kami kepada pimpinan, tetapi tadi mungkin ada poin-poin yang kami sarankan untuk Bapak Ibu lakukan, itu bisa ditindaklanjuti. Apapun yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan koperasi ini, kami berharap tetap memperhatikan dasar hukumnya, sehingga ini tidak menjadi satu komitmen yang tadinya maksudnya baik menjadi hal yang bisa mengurangi persahabatan yang sama perangkat desa. Itu ya Bapak Ibu ya. Kami sampaikan selamat bertugas kembali ke daerahnya masing-masing dengan sehat, dengan penuh sukacita, sukses untuk desa. Indonesia dimulai selesaikan. Tadi kita bisa mengambil tempat dan waktu yang di sini saja Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kapit Dirjen Bina Pemdes. Jadi untuk acara hari ini selesai. Kementerian Dalam Negeri. Seperti biasa, acara selanjutnya